Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak sekalian, pada pertemuan ini akan dibahas kelanjutan daripada interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya mengenai benua Asia, maka pada pertemuan ini mengenai benua Eropa dan benua Afrika. Nah, kita mulai mengenai benua Eropa. Anak-anak sekalian, perhatikanlah gambar berikut. Di sini kalian bisa melihat ya, ada 4 buah bangunan. Ini merupakan bangunan bersejarah peninggalan kebudayaan masa lampau yang terdapat di Eropa. Dapatkah kalian menyebutkan namanya satu persatu dan menentukan berasal dari mana bangunan-bangunan ini? Anak-anak, ini adalah peta benua Eropa. Di sini kalian bisa melihat bagaimana bentuk benua Eropa dan juga negara-negara yang ada pada benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai negara benua biru. Hal ini berkaitan dengan bahwa sebagian besar daripada penduduk benua Eropa itu bermata biru. Selain itu juga tidak terlepas dari sejarah benua Eropa, di mana di Eropa pada masa lampau terdapat banyak kerajaan-kerajaan besar. Keturunan-keturunan kerajaan ini dijuluki sebagai berdarah biru. Maka inilah selanjutnya menjadikan benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Mengenai letak dan luas benua Eropa terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keseluruhan wilayah benua Eropa itu terletak di lintang utara. Mengenai luasnya, luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Batas-batas benua Eropa di sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Ural, Sungai Ural, inilah yang berbatasan dengan benua Asia, kemudian Laut Kaspia. Di sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, dan Laut Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di benua Eropa ini terdiri atas beberapa wilayah atau region. Yang pertama itu adalah Eropa Timur, kemudian Eropa Selatan, kemudian Eropa Barat, dan Eropa Utara. Mengenai keadaan penduduk benua Eropa, di benua Eropa ini terdapat 3 induk bangsa atau ras. Yang pertama itu adalah bangsa Alpen. Bagaimana ciri-ciri bangsa Alpen? Yang pertama, rambut dan matanya hitam, kemudian tengkorak dan matanya lebar, sedangkan tingginya sedang. Contohnya penduduk yang tinggal di Prancis, Belgia, Swiss, Polandia, Jerman bagian selatan, dan Austria. Yang kedua, bangsa Mediterranean. Ciri-cirinya badan dan tengkoraknya menyerupai bangsa Nor, tapi rambut dan matanya hitam. Ini contohnya penduduk Portugis, Spanyol, Italia bagian selatan, dan Yunani. Berikutnya bangsa Nor. Ciri-cirinya rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Ini adalah penduduk yang tinggal di
Norwegia, Inggris, Denmark, Jerman bagian utara, dan Belanda bagian utara. Selanjutnya, mengenai keadaan alam benua Eropa. Wilayah Eropa memiliki topografi yang bervariasi, meliputi dataran tinggi di bagian utara dan barat laut, dataran rendah di bagian tengah hingga timur, serta wilayah pegunungan di bagian selatan dan barat daya. Karakteristik benua Eropa bahwa benua Eropa itu memiliki keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel dan Menara Pisa. Kemudian pertumbuhan penduduk benua Eropa itu negatif. Kita ketahui bahwa di benua Eropa itu banyak terdapat negara-negara maju. Pada negara-negara maju ini biasanya selalu menunda-nunda perkawinan sehingga usia perkawinannya lebih tua dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Karena perkawinan yang rendah, maka tingkat kelahiran rendah dan ini mempengaruhi kepada pertumbuhan penduduknya. Berikutnya bahwa asal bahasa yang digunakan secara internasional itu berasal dari benua Eropa, yaitu bahasa Inggris. Kemudian mempunyai satu sistem mata uang euro. Negara-negara Eropa melakukan kerjasama di bidang ekonomi, di mana mereka mempunyai satu pasar dan satu mata uang, yaitu mata uang euro. Berikutnya adalah bahwa ada satu negara di Eropa itu yang terkenal sebagai pusat mode, yaitu Prancis. Dan Eropa ini sebagai tempat lahirnya ideologi semisal itu komunisme, kapitalisme, imperialisme, dan lainnya. Nah, tadi anak-anak sekalian mengenai benua Eropa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Afrika. Tahukah kalian ini gambar bangunan apa dan terdapat di mana? Anak-anak sekalian, ini adalah peta benua Afrika. Di sini kalian bisa lihat bagaimana bentuk benua Afrika dan juga lihat negara-negara yang ada di benua Afrika. Letak dan luas benua Afrika, bahwa benua Afrika terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 52 derajat bujur timur sampai 17 derajat bujur timur. Ulangi, 52 derajat bujur timur sampai 17 derajat bujur barat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa benua Afrika ini adalah benua yang dilalui oleh garis nol bintang dan garis nol bujur. Luas benua Eropa itu mencapai lebih kurang 30.290 km persegi. Batas-batas benua Afrika di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah, sedangkan di selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik, demikian juga dengan sebelah barat. Benua Afrika ini terdiri atas beberapa region, yaitu Afrika Timur, kemudian Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Utara. Mengenai keadaan penduduk benua Afrika, di benua Afrika terdapat 3 induk bangsa ras. Yang pertama, ras Negroid yang terdiri atas 2 subras, yaitu subras Negro Sudan dan subras Negro Bantu. Kedua-duanya berkulit coklat tua sampai hitam. Ras Caucasoid yang berkulit putih terdiri daripada suku Hamid dan Afrikaner.
suku bangsa khusus ini yang merupakan suku bangsa primitif Afrika yang terdiri dari orang-orang Pygmy, Hottentot, dan Bushmen. Keadaan alam benua Afrika. Keadaan alam benua Afrika bisa kita lihat bahwa di sana terdapat rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Atlas, Rwenzori, Drakensberg, dan pegunungan Cameron. Titik tertinggi yang ada di benua Afrika itu terdapat di Tanzania, yaitu Gunung Kilimanjaro yang mana ketinggiannya sekitar 5.895 meter. Afrika kemudian mempunyai dataran tinggi yang terkenal, yaitu Gurun Sahara, Gurun Kalahari, dan Gurun Namib. Sedangkan titik terendah di Afrika yaitu Danau Assal yang terdapat di negara Djibouti, di mana kedalamannya kira 155 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian danau-danau lain adalah Danau Victoria, Tanganyika, Danau Kat, dan Danau Malawi. Sungai-sungai terpenting di Afrika yaitu Sungai Nil, Kongo, Sungai Niger, Sungai Zambezi, Sungai Orange, dan Sungai Volta. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Kepanjangannya mencapai lebih kurang 6.640 km. Selanjutnya mengenai karakteristik benua Afrika. Ya, benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang dunia, jadilah Sungai Nil. Kemudian memiliki bangunan-bangunan sejarah seperti piramid, kemudian Sphinx. Memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Dan selanjutnya memiliki terusan Suez. Anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan mengenai benua Eropa dan benua Afrika. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan Bapak sampai sini akan disambung pada pertemuan berikutnya tentang benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.